Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita berjumpa di dalam video tutorial manajemen SDM untuk membahas tentang rekrutmen. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tujuan rekrutmen, yang kedua adalah makna rekrutmen, yang ketiga adalah proses rekrutmen, yang keempat adalah sumber rekrutmen, dan yang kelima adalah kendala-kendala rekrutmen. Baik, kita akan membahas yang pertama adalah tujuan rekrutmen. Organisasi atau perusahaan pasti pernah mengalami yang namanya kekosongan jabatan. Di mana kekosongan jabatan ini tentu harus diisi oleh tim kerja yang profesional. Tim kerja yang profesional itu adalah tim kerja yang dia memiliki skill yang hebat, memiliki attitude yang baik, memiliki keterampilan yang terampil, dan memiliki kecerdasan dan tingkat pendidikan yang memang dipersyaratkan atau yang mumpuni, serta ilmu pengetahuan yang memang diminta oleh perusahaan. Tetapi tim kerja yang profesional adalah tim kerja yang dia belum bisa dikatakan profesional secara sempurna tatkala dia adalah tidak mendukung visi dan misi perusahaan. Maka dari itu, perusahaan ini mencoba untuk mencari para pekerja untuk mengisi kekosongan jabatan. Selain profesional, juga selaras dengan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Di mana visi dan misi perusahaan atau organisasi itu bisa dituangkan di dalam budaya organisasi dan perusahaan, semacam artefak perusahaan, kode etik perusahaan, kemudian seragam perusahaan, tata cara, tutur kata, dan sampai sistem perusahaan. Maka dari itu, organisasi perusahaan untuk mendapatkan calon-calon tenaga kerja yang diharapkan, perusahaan melakukan rekrutmen, barulah kemudian seleksi. Yang kita bahas saat ini adalah kita melakukan rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Apabila kita melihat makna rekrutmen di dalam referensi kita, yaitu proses mencari, menemukan, dan memikat para calon karyawan. Ini adalah proses rekrutmen. Dia perusahaan itu mencari, menemukan, dan memikat para calon karyawan sebanyak mungkin untuk kemudian disaring dan dipekerjakan di sebuah lembaga atau organisasi yang memang dia selaras dengan visi dan misi. Adapun untuk menyaring, maka kita akan bahas di video tutorial berikutnya, insya Allah, yaitu di seleksi. Proses rekrutmen diawali dari yang pertama, perusahaan atau organisasi merencanakan perencanaan SDM, melakukan perencanaan sumber daya manusia, dan salah satu perencanaan itu adalah job analysis, analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Dari analisis jabatan atau analisis pekerjaan itu, maka muncullah job description dan job specification. Job description adalah deskripsi pekerjaan. Apa saja tatkala seseorang itu bekerja di dalam suatu jabatan, maka dia harus bekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah dituliskan atau telah direncanakan oleh perusahaan. Dan perusahaan juga memaparkan job specification. Artinya spesifikasi pekerjaan, yaitu tatkala karyawan itu mau bekerja di sebuah jabatan yang memang lowong di suatu perusahaan atau lembaga itu, maka dia harus memenuhi persyaratan spesifikasi pekerjaan yang memang dia miliki. Nah, dari analisis jabatan, analisis pekerjaan yang melahirkan job desk dan job specification, maka di sini muncullah persyaratan-persyaratan berkas yang dituliskan, yang kemudian disebarkan di iklan lowongan pekerjaan. Jadi kalau saudara biasanya melihat iklan lowongan pekerjaan, tentu saudara akan melihat profil perusahaan, kemudian spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan atas tenaga kerja, atas calon tenaga kerja, kemudian juga
deskripsi pekerjaan yang akan dia laksanakan kalau dia sudah bekerja. Tentu persyarat ini harus ditunjukkan sebagai bukti awal, yaitu berkas-berkas yang dikumpulkan kepada perusahaan. Nah, kemudian dari pemberkasan itu, tatkala diserahkan kepada perusahaan, maka pelamar yang terpikat dengan iklan lowongan pekerjaan itu melamar mengirimkan berkas lamarannya. Nah, setelah mengirimkan berkas lamarannya, kemudian disinilah terjadi perbedaan pendapat para ahli, yaitu adalah proses menerima calon karyawan sesuai dengan berkasnya, sesuai tatkala berkasnya itu memang sesuai dengan persyaratannya, dan menolak pelamar tatkala berkasnya ini tidak sesuai dengan berkasnya ini tidak sesuai dengan persyaratan. Apa perbedaan pendapatnya? Yang pertama, ada beberapa pendapat, ya, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa tatkala perusahaan ini menyeleksi berkas ini cocok enggak dengan persyaratan berkas, maka ini masuk ke dalam rekrutmen, masih masuk ke dalam rekrutmen. Jadi masih pelamar-pelamar ini dikatakan masih pelamar yang nanti meneruskan ke seleksi. Tatkala sudah ke seleksi, maka ini sudah bukan pelamar tetapi calon tenaga kerja yang diseleksi. Nah, tetapi ada juga yang menyatakan tatkala seleksi berkas, tatkala perusahaan menyatakan si A, si B, si C. Nah, si B tidak memenuhi persyaratan di dalam berkas-berkasnya, maka si B tidak berhak mengikuti seleksi, maka ini juga masuk di dalam seleksi awal atau seleksi berkas, tapi dia masuk kepada ranah seleksi. Itu perbedaan pendapat kecil saja menurut saya. Kemudian sumber-sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ada dua, yang pertama adalah sumber internal dan eksternal. Apa itu sumber internal? Sumber internal adalah rekrutmen yang dilaksanakan di dalam organisasi itu sendiri. Contoh, di dalam suatu PT, ya PT DEF katakanlah, ada kekosongan jabatan di manajer lini. Nah, manajer lini produksi katakanlah. Maka dari itu, PT DEF mengambil di antara para karyawan PT DEF itu dan tidak mengambil di luar PT DEF. Maka teknik-teknik rekrutmennya yang pertama adalah biasanya menggunakan job posting. Dia tetap mengumumkan kerja, ya dia tetap mengumumkan pengumuman bahwasanya dibutuhkan manajer ini bagian produksi di PT DEF di cabang Jawa Timur, katakanlah Surabaya. Nah, maka ini diumumkan ke seluruh PT DEF di berbagai cabangnya secara nasional. Mungkin kalau memang dia punya cabang-cabang nasional, maka barulah kemudian karyawan DEF saja yang boleh untuk mengirimkan berkas lamaran. Kemudian yang kedua adalah referensi manajemen. Jadi kalau referensi manajemen itu adalah pimpinan yang memang ingin mempekerjakan seseorang untuk menduduki jabatan tersebut. Mungkin tadi contohnya adalah manajer lini bagian produksi di cabang Surabaya, maka pimpinan HRD biasanya atau yang terkait itu meminta data-data karyawan yang ada di bawahnya, di bawah dari jabatan itu. Katakanlah misalkan siapa karyawan yang paling berprestasi dari tiap wilayah misalkan. Siapa karyawan yang paling unggul, ya, penilaian ada kan biasanya appraisal itu ada penilaian karyawan, itu ada nilai karyawannya yang paling unggul di tiap-tiap cabang katakanlah. Nah, ini data-data ini kemudian dikumpulkan, kemudian dilakukan seleksi, ya. Berikutnya adalah melalui kerjasama serikat buruh. Jadi di dalam perusahaan tersebut memiliki serikat buruh dan serikat buruhlah yang menginformasikan bahwasanya ada lowongan pekerjaan, maka buruh ini segera menyampaikan lamarannya. Tetapi kalau di Indonesia jarang ya untuk kepada serikat buruh. Biasanya di luar negeri ini serikat buruh sudah termanajemen dengan baik. Kalau di Indonesia kelihatannya masih belum. Jadi jarang ada yang menggunakan serikat buruh untuk proses rekrutmen dan seleksi. Berikutnya adalah eksternal. Apa sih sumber eksternal itu? Sumber eksternal yaitu yang tatkala rekrutmen itu dilaksanakan, perusahaan ini ingin memikat para calon tenaga kerja, ya, ingin mengikat para calon pelamar itu di luar organisasi atau perusahaan.
Nah, ini saudara ketahui bahwa tatkala misalkan perusahaan tersebut ingin apa namanya melamar apa namanya mengisi kekosongan jabatan ya. Jadi dia ke iklan lowongan pekerjaan. Nah, tentu ada plus minusnya. Kalau internal plusnya apa? Internal plusnya ya tidak banyak keluar biaya. Proses seleksinya nanti ya proses seleksi dan rekrutmennya juga tidak bertele-tele. Tetapi kekurangannya adalah tatkala internal itu biasanya budaya organisasi, mindset, kemudian juga sampai kemudian eh, apa perilakunya itu sudah tidak ada warna begitu ya. Jadi karena sudah di dalam organisasi sendiri, jadi tidak ada warna baru. Jadi tidak ada ide-ide segar. Tatkala eksternal itu biasanya kelebihannya memang ada ide segar. Kadang-kadang orang yang baru masuk itu memiliki ilmu baru gitu ya, yang disampaikan ke perusahaan, memiliki pengalaman baru, dia baru bekerja di mana gitu, masuk ke perusahaan, kemudian dia menyampaikan pengalamannya, kemudian dia mereformasi apa yang perlu direformasi di perusahaan itu. Tetapi kekurangannya yaitu biaya yang banyak dan juga proses yang cukup panjang bertele-tele untuk rekrutmen dan seleksi ini. Dan eksternal itu biasanya adalah melalui kerjasama dengan lembaga swasta. Kalau kita lihat biasanya PT-PT swasta ada yang melakukan rekrutmen sendiri ya, tetapi ada juga yang bekerja sama dengan konsultan pengadaan SDM. Jadi konsultan pengadaan SDM inilah yang nanti memproses rekrutmen seleksinya juga. Kemudian kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja. Nah, ini contoh rekrutmen PNS ya. Kalau dulu Departemen Agama melakukan rekrutmen sendiri, ya kan, kemudian Departemen Tenaga Kerja sendiri, Departemen Keuangan sendiri. Kalau sekarang tidak disamaratakan semuanya di dalam sebuah Departemen Tenaga Kerja, mungkin terkait juga dengan Departemen Dalam Negeri, ya, yang terkait itu kemudian mengadakan suatu rekrutmen, ya, sampai kemudian pemberkasan, kemudian itu sudah seleksinya TKD, TKB itu sudah diatur semuanya secara serentak. Mungkin TKB enggak ya, tes kemampuan bidang itu mungkin per departemen. Kalau TKD itu serentak. Kemudian swadaya masyarakat NGO. Nah ini sebagaimana teman-teman yang sudah disampaikan di dalam diskusi kita di kelas gitu ya, bahwa untuk masyarakat yang berada di satu industri gitu ya, tatkala misalkan satu perusahaan berdiri di tengah-tengah pemukiman atau perkampungan, di situ biasanya ada tuntutan dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun NGO ya, non government organization, mungkin Karang Taruna atau mungkin juga swadaya ya, organisasi-organisasi swadaya masyarakat itu meminta sehingga perusahaan menyisakan, biasanya terjadi kesepakatan berapa nih, 30%, 20%, 15%, katakanlah dari 500 orang ke 30%-nya mungkin sekitar 150-an ya, yang diambil dari masyarakat situ. Ya tentunya ini juga harus dilaksanakan dengan cara yang patut dan etis dan juga transparan dan jujur. Tatkala misalkan perusahaan itu memang mencari calon tenaga kerja atau pelamar dari apa namanya masyarakat sekitar perusahaan itu, ya maka masyarakat sekitar perusahaan itu juga harus diberitahu job spesifikasinya apa, job desk-nya apa, dan masyarakat sekitar itu juga harus menghormati perusahaan. Tatkala misalkan katakanlah dibutuhkan job spesifikasinya adalah lulusan SMA minimal atau SMK bidang teknik mesin gitu ya. Tetapi tatkala di situ tidak ada SMK teknik mesin, mungkin ada lulusan SD atau SMP. Jadi ya mungkin bisa perusahaan ini bisa melakukan apa namanya pendekatan cara lain gitu. Mungkin dia membuka apa namanya untuk meningkatkan grade secara formal itu bisa paket ya, paket A, paket B, paket C, mungkin ya untuk apa namanya masyarakat situ agar juga dia bisa memiliki ijazah secara formal gitu. Nah, tetapi yang jelas memang lulusan SD tatkala misalkan menjadi lowongannya adalah manajer ya kan, itu ya tidak bisa. Tetapi bagaimana cara perusahaan melakukan pendekatan dan juga apa namanya melakukan lobby-lobby sehingga memang tidak terjadi konflik yang besar gitu. Kemudian kendala-kendala rekrutmen apa? Yang pertama karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi ini macam-macam. Tiap organisasi, tiap perusahaan berbeda juga dengan perusahaan yang lainnya gitu. Sehingga rekrutmen tidak bisa disamaratakan. Kita belajar teori, tetapi secara teori ini aplikasinya berbeda-beda. Teori itu ideal. Tatkala kita melihat kepada organisasi atau perusahaan tentu berbeda ya. Tergantung
kebijakan dan tujuan organisasi juga. Tatkala organisasi memiliki visi, misi, tujuan, dan juga kebijakan mutu, itu berbeda gitu kan, dari organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Ini menyebabkan juga sistemnya juga berbeda. Kemudian adalah lingkungan kondisi eksternal organisasi. Seperti tadi kita sudah bahas, tatkala perusahaan atau industri berdiri di tengah-tengah permukiman atau perkampungan penduduk, maka di situ juga ada budaya tersendiri dari penduduk itu, ada mindset tersendiri, ada juga karakteristik tersendiri yang harus dihormati oleh perusahaan. Maka perusahaan juga menerapkan rekrutmen yang berbeda juga. Dan yang keempat adalah kompensasi. Berapa sanggupnya perusahaan memberikan kompensasi kepada tenaga kerja yang nanti apabila calon tenaga kerja ini sudah bekerja, kan begitu. Kompensasi ini juga terkait dengan resiko pekerjaan. Ya, seperti yang kita sudah sampaikan bahwasanya ada pekerjaan yang hanya mengganti lampu menara, gajinya ratusan dolar dalam waktu 3 bulan gitu kan. Nah, ini ada apa gerangan? Karena memang resikonya sangat tinggi, dibutuhkan keterampilan yang tinggi walaupun hanya mengganti lampu gitu ya. Tampaknya mudah dan enak, tapi dibutuhkan nyali yang segede gunung. Dan yang kelima adalah kebiasaan rekrutmen. Nah, ini sudah merupakan budaya organisasi. Budaya organisasi atau budaya perusahaan, tatkala memang itu sudah diaplikasikan, dikecewantahkan ke dalam suatu kebiasaan, maka kita tidak bisa lagi mengklaim bahwasanya ini tidak sesuai teori, tidak bisa. Karena perusahaan atau organisasi yang itu memang perusahaan keluarga itu berbeda dengan perusahaan yang itu perkumpulan modalnya adalah perkumpulan modal pabrik. Contoh seperti PT Unilever, memang itu punya keluarga sih gitu. Tetapi tatkala kita melihat cabang-cabangnya gitu ya, melihat perusahaan secara profesionalismenya gitu, maka sahamnya kan dibeli publik, ya masuk ke pasar modal, masuk ke bursa saham. Maka dari itu kan orang-orang publik, orang-orang umum seperti kita bisa membeli sahamnya dia gitu ya. Pokoknya ada uang gitu aja, satu lotnya berapa itu? Satu lot kan 100 lembar gitu ya. Nah, per 100 lembarnya berapa? Ya kalau ada uang kita bisa membeli kah 1 lot, 2 lot, atau mungkin 10 lot gitu ya. Nah, maka dari itu berbeda halnya dengan perusahaan keluarga yang sahamnya dimiliki satu keluarga itu aja. Dan dia tidak mempublikasikan sahamnya. Maka tatkala perusahaan keluarga ini tentu dia memiliki keleluasaan untuk mempola rekrutmen dia gitu ya. Kemudian adalah pasar tenaga kerja. Ini juga kita melihat situasi kondisi seperti pandemi corona seperti ini, pasar tenaga kerja ini jarang sekali kita lihat gitu ya. Tapi biasanya pasar tenaga kerja ini banyak ditemui di kampus-kampus tatkala misalkan ada event-event gitu ya, event-event bursa kerja gitu. Ada perusahaan yang membutuhkan karyawan, ada karyawan yang membutuhkan mahasiswa gitu, biasanya lulusan fresh graduate itu kan, alumni fresh graduate itu butuh kerja, dia juga melamar di situ, paling tidak pemberkasannya. Bahkan ada yang seleksi di situ juga. Ya tanya jawab, kemudian dilihat profil dan sebagainya, kemudian barulah dia melakukan tes gitu ya. Jadi di bursa pasar tenaga kerja itu perkenalan dulu gitu, berkasnya mana, dia mengumpulkan berkas, kemudian perkenalan dulu, setelah perkenalan dirujuk untuk tes di mana gitu. Dan ya ini yang repot, adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme organisasi atau perusahaan. Tatkala aturan perusahaan, aturan perundang-undangan, kode etik perusahaan ini ditabrak oleh sebagian oknum, di mana tatkala itu memang mengharuskan adanya sebuah rekrutmen dan seleksi yang betul, yang baik, tetapi ternyata dia melakukan sesuatu yang menyalahi aturan. Contoh ada yang pengalaman yang pernah disampaikan gitu ya. Ada suatu lembaga yang dia membutuhkan 5 karyawan lah, 5 karyawan atau 5 calon tenaga kerja untuk bekerja di suatu lembaga ini. Nah, karena lembaga ini secara kode etik dan undang-undang dia harus melakukan rekrutmen dan seleksi, dan itu harus direkam, data-datanya harus dilaporkan. Tetapi sebetulnya dia adalah sudah ada 5 orang itu sudah ditempati orang internal. Orang internal itu ibaratnya sudah, ayo kamu sudah saya jadikan karyawan di lembaga ini. Tetapi tatkala 5 orang itu langsung diambil, itu kan berarti bukan proses rekrutmen secara teoritis, bukan proses seleksi juga nggak ada begitu. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Lalu akhirnya yang terjadi adalah lembaga ini membuka rekrutmen
membuka iklan lowongan kerja, job desk-nya disampaikan, job spesifikasinya disampaikan, banyak pelamar masuk, kemudian seleksi, ya otomatis yang selain 5 orang ini nggak diterima, yang diterima adalah 5 orang ini namanya fake recruitment, rekrutmen palsu. Jadi ini yang kendala yang memang agak susah untuk kita apa namanya eh, hadapi ya. Memang harus diberantas secara undang-undang. Kalau ada korupsi, kolusi dan nepotisme berarti sudah masuk ke dalam jalur hukum. Tetapi bagaimana apabila perusahaan itu swasta? Nah, maka kita lihat undang-undang dan kode etik di perusahaan itu. Kalau undang-undangnya misalkan katakanlah dia orang perusahaan keluarga, dia memang mengambil dari pihak keluarga gitu kan, eh, memang maka tidak bisa dipublikasikan, ya langsung ambil aja, comot aja dari pihak keluarga dan itu tidak masalah. Yang masalah adalah tatkala memang perusahaan ini mempublikasikan rekrutmen dan seleksi, tetapi seperti tadi sudah ada orang yang dipasang sehingga hanya sebagai apa ya, hanya sebagai data palsu saja gitu ya. Ada rekrutmennya, ada seleksinya ada, tetapi ya mungkin dari 5 itu yang diambil orang umum hanya 2, yang 3 sudah dipasang. Nah ini kan berarti ada unsur KKN-nya gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, sikap mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di dalam video tutorial mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.